Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kamu bertanya, apa yang aku inginkan? Tanyun berkata dengan acuh tak acuh. Kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasanya selama 100 tahun. Murid Wang Hushenzong memiliki kesempatan untuk memasuki tanah abadi berdasarkan hasil kompetisi 4 keterampilan. 100 tahun aku tidak bisa. Ruyan Wuji meraung, terlalu lama. Bagaimana dengan 30 tahun? Kepala Sekte Ruyan, aku menyarankan kamu untuk memikirkannya kembali. Suara Tanyun masih acuh tak acuh. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia mencekik leher Ruyan Chen dan perlahan suara kesakitan terdengar. Ayah, bantu aku. Ruyan Chen memerah dan berkata dengan susah payah. Tanyun paling lama 40 tahun. Lepaskan anakku. Ruyan Wuji bergegas ke arah Tanyun. Kepala Sekte Ruyan, aku menyarankan kamu untuk berpikir sebelum kamu berbicara. Tanyun terlihat tenang, berbicara dengan pelan-pelan. 5 jari dimasukkan setengah inci ke leher Ruyan Chen dan darah merah mengalir di jari-jari Tanyun. Ruyan Chen mengeluarkan suara tangisan. Tanyun, kamu bajingan kecil. Dengarkan kepala sekte ini. Ruyan Wuji mengguncang tubuhnya dan dengan marah menunjuk Tanyun. Paling lama 60 tahun. Ini adalah batas dari kepala sekte ini. Jika kamu setuju, cepat katakan setuju. Jika kamu tidak setuju dan membunuh anakku, kamu dan semua orang sekte suci Wang Hushenzong tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Segera setelah kata-kata itu terdengar, Tan Xingying, Shen Shubing, kepala gerbang abadi dan kepala gerbang dalam, serta semua murid berkeringat dengan lembut di dahi mereka. Mereka memandang Tanyun, dan ketika mereka ingin mengatakan sesuatu, dan Tai Xuanzong menggelengkan kepalanya ke arah semua orang. Detak jantung semua orang semakin cepat, menatap Tanyun dengan seksama. Pada saat ini, semua orang kecuali Zhong Wuxiao memandang Tanyun dengan perasaan yang sangat campur aduk, terkejut, tergerak, tidak puas dan marah. Yang mengejutkan adalah bahwa Tanyun mengalahkan Ruyan Chen dan membuatnya ketakutan. Perasaan tergerak karena Tanyun membuat kompetisi 4 keterampilan di masa depan bisa berjalan seperti biasanya. Apa yang tidak puas dan membuat marah adalah bahwa Tanyun telah memaksa Ruyan Wuji dan Tanyun melibatkan nyawa orang lain dalam permainan psikologis dengan Ruyan Wuji. Pada saat ini, 4 tetua dari Sekte Abadi dan semua murid tidak berani membuat suara. Mereka menatap Tanyun, takut Tanyun akan mencekik tuan muda sampai mati. Tanyun memandang Ruyan Wuji dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata dengan suara yang keras, "Jangan menakutiku, aku benar-benar khawatir tanganku akan gemetar dan putramu akan mati." Setelah itu Tanyun menggoyangkan lengan kirinya dan memasukkan 5 jarinya ke leher Ruyan Chen sedikit, dan segera darah menyembur keluar dari leher Ruyan Chen. Ayah, Ruyan Chen ketakutan. Tanyun, begitu Ruyan Wuji berbicara, dia dipotong oleh Tanyun dengan acuh tak acuh. Kepala Sekte Ruyan, jika kamu bisa memenuhi syaratku, aku akan membiarkan putramu pergi. Dasar bajingan. Wajah Ruyan Wuji menjadi pucat. Apakah kamu pernah mendengar tentang teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali? Setelah Tanyun mengatakan itu, wajah Ruyan Wuji berubah drastis, dan Tai Xuanzong juga mengerutkan kening, menatap Tanyun dengan kaget. Sugeyu juga menatap Tanyun. Di sisi lain, para tetua, kepala divisi, dan murid lainnya semuanya menjadi bingung. Jelas mereka belum pernah mendengar tentang teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali. Tanyun melihat perubahan ekspresi Ruyan Wuji di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kepala Sekte Ruyan, apakah kamu terkejut? Mengapa aku tahu teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali yang telah hilang sejak abad pertengahan? Kekuatanmu berada jauh di bawah guruku, dan kamu bahkan tidak layak bertemu dengan guruku."
Ketika aku masih muda, guruku menggunakan kekuatan spiritual yang besar, secara paksa memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwaku menjadi satu untai, dan kemudian 3 jiwa dan 7 jiwa yang terpisah diawetkan dengan cara yang khusus. Aku terus terang, aku tidak peduli dengan kehidupan semua orang di Wangfu Shenzong. Aku juga tidak takut mati. Bahkan jika kamu membunuhku, aku bisa dilahirkan kembali. Tetapi guruku pasti akan turun ke pegunungan hukuman surgawi. Sekte abadimu akan dihancurkan. Yang disebut orang atas beridentitas tinggi dari sektemu itu seperti babi atau anjing di depan guruku. Membunuh mereka semudah meremas semut. Kata-kata Tanyun membuat Ruyan Wuji, Sugui dan Dante Song menjadi percaya. Dari sudut pandang mereka, mustahil bagi Tanyun mengetahui teknik menantang surga semacam ini. Tapi sekarang Tanyun tidak hanya tahu, tetapi juga tahu proses menggunakan teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali. Adapun kata-kata Tanyun memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi satu untai dan kemudian mengawetkan mereka secara khusus. Ruyan Wuji, Sugui dan Dante Shuangzong juga mempelajarinya dalam teks rahasia. Mereka hanya tahu bahwa di abad pertengahan ada semacam teknik yang menantang surga, yaitu teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali. Dan mereka yang dapat melakukan teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali pastilah memiliki kekuatan luar biasa di benua hukuman surgawi. Oleh karena itu kata-kata Tanyun sangat meyakinkan dan membuat Ruyan Wuji ketakutan. Baiklah kalau begitu, Tanyun berkata tanpa ragu, aku tidak akan pernah mengubah syaratnya dan tetap menginginkan perjanjian 100 tahun. Tentu saja kamu bisa tidak setuju, lalu aku membunuh Ruyan Chen dan kamu membunuhku. Tapi konsekuensinya aku khawatir kamu tidak tahan. Sekarang aku menghitung 3 kali, dan setelah 3 kali aku akan membunuh Ruyan Chen. Tanyun mengucapkan setiap kata. 1. Tanyun mengepalkan 5 jari tangan kirinya selama beberapa menit, dan Ruyan Chen terengah-engah, matanya melotot. 2. Mata Tanyun sangat tegas. Setiap kata dari Tanyun seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang di puncak. Sebelum Tanyun mengucapkan kata ketiga, Ruyan Wuji berteriak, "Kepala sekte ini setuju, aku setuju." Pada saat ini ekspresi Tanyun menjadi tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan kanannya penuh dengan keringat. Tanyun merasa lega dan mengalahkan Ruyan Wuji dalam pertempuran psikologis. Baiklah, Tanyun menatap Ruyan Wuji dan berkata, "Aku telah mempelajari sikap kalian sebelumnya. Kalian dengan seenaknya membatalkan perjanjian. Oleh karena itu aku tidak percaya pada kepala sekte Ruyan dan kepala istana Zuge." "Tanyun, apa yang kamu inginkan?" Ruyan Wuji menggertakkan giginya. Suguyu sangat marah di dalam hatinya. "Bersumpahlah," Tanyun berkata dengan acuh tak acuh. "Tanyun, jangan berbicara seenaknya. Kepala sekte ini sudah mengatakan 100 tahun dan itu tidak akan pernah aku langgar." "Kepala sekte Ruyan, apakah kamu bercanda?" Tanyun berkata dengan tertawa. "Jika kamu memang memegang janji, mengapa kamu mengusir kami sebelumnya? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Bersumpahlah." Tanyun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya dan memutar cakar tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam dada Ruyan Chen. Setelah mematahkan 5 tulang rusuk, kelima jari Tanyun meraih hati Ruyan Chen. "Ayah, hati anakmu ini ada di tangannya." Mata Ruyan Chen berdarah, matanya mulai memudar. "Tanyun, kamu sangat kejam." Ruyan Wuji mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit dan berkata dengan kejam, "Aku Ruyan Wuji bersumpah, aku setuju murid sekte suci Wangfu Shenzong dalam 100 tahun bisa berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, dan hasil kompetisi menentukan kota untuk memasuki tanah abadi. Jika aku melanggar sumpahku, aku Ruyan Wuji akan dihukum mati." Semua orang sekte suci Wangfu tidak bisa menahan napas lega ketika Ruyan Wuji bersumpah. Tanyun memandang Ruyan Wuji yang gemetar karena marah dan berkata dengan keras, "Kepala sekte Ruyan, tanyakan pada dirimu sendiri. Pertempuran ini adalah pertempuran yang menentukan. Bahkan jika aku membunuh anakmu, itu tidak masalah. Sebagai kepala sekte di depan semua orang, kamu mengancam dan mengintimidasi junior ini yang berada di ranah jiwa janin. Faktanya kamu telah kehilangan wajahmu. Jangan lupa, di depan semua orang, Toba Sangtian membunuh
murid sekteku yaitu Zhong Hantong dan Xiuqi. Kamu dapat melihat bahwa guru dan kepala divisi sekteku tidak memberontak sama sekali. Dan sekarang aku belum membunuh Ruyan Chen. Dalam pertempuran yang menentukan, dua murid sekteku bisa mati. Apakah anakmu tidak boleh mati? Itu sangat konyol. Begitu kata-kata itu terdengar, Tan Yun dengan santai melemparkan Ruyan Chen ke dalam kehampaan. Setiap kata Tan Yun seperti tamparan di wajah Ruyan Wuji dengan keras. Tetapi setiap kata Tan Yun memang benar dan beralasan, sehingga Ruyan Wuji tidak bisa menyerang Tan Yun di depan semua orang. Dengan kekuatan bajingan kecil ini, dia pasti akan berpartisipasi memasuki tanah abadi dalam 8 bulan kemudian. Pada saat itu sekteku bisa membunuhnya. Ruyan Wuji menekan amarahnya di dalam hatinya, menjarah kekosongan untuk memeluk Ruyan Chen. Kemudian Ruyan Wuji memerintahkan 4 tetua besar dari gerbang dalam untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Ruyan Wuji pergi dengan tergesa-gesa bersama Ruyan Chen yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tan Yun menginjak pedang terbang dan melesat ke bawah puncak. Zhong Wuxia bergegas di depannya, menangis dan terisak. Apakah kamu terluka parah? Bodoh, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, itu semua hanya luka kulit. Tan Yun yang compang-camping berkata sambil memukul dadanya dengan tinjunya. Faktanya memang demikian. Tan Yun terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak ada luka dalam. Kakak Tan, kami memujamu. Dan Yu berteriak dengan keras. Kita juga murid taman pengobatan Ningxan dan murid divisi pil berteriak serempak, dan suaranya langsung melesat ke langit. Tan Yun, aku bangga memiliki murid sepertimu. Shen Shubing tersenyum seperti bunga. Dulu dia sangat muak dengan Tan Yun, tapi sekarang semakin dia menatap Tan Yun, semakin dia menyukainya. Shen Shubing memutuskan bahwa setelah kembali ke Huangfu Shenzong, dia harus pergi ke gerbang luar secara pribadi, menemui Shen Qingyu, mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan hidupnya untuk merekomendasikan Tan Yun kepada dirinya. Tan Yun, kamu bukan hanya kebanggaan divisi pil kami, tetapi juga kebanggaan sekte suci Huangfu Shenzong. Tan Xinjing berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini Dan Shuangshong melihat ke belakang, menatap Tan Yun, tatapannya sangat bahagia. Bagus, kamu pantas menjadi jenius sekte suci Huangfu Shenzong. Tan Yun, setelah kita kembali ke Huangfu Shenzong, kamu dapat memilih harta apapun yang dimiliki kepala sekte ini. Ini adalah hadiah untukmu. Tan Yun terkejut, dan ketika dia hendak bersujud, dia terganggu oleh lambaian tangan dari Dante Shuangshong. Tan Yun, kamu telah berkontribusi untuk kemuliaan sekte. Kepala ini memberimu izin. Di masa depan kamu tidak perlu sujud ketika bertemu denganku. Murid berterima kasih pada kepala sekte. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Salah satu dari 8 kepala divisi sekte suci Huangfu terkejut. Sejak nenek moyang mendirikan sekte, tidak pernah ada murid yang tidak berlutut ketika bertemu kepala sekte. Di hati para kepala divisi dan murid, semua orang tahu bahwa Tan Yun telah membuat keajaiban besar kali ini. Pada saat ini Dante Shuangshong sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Shen Shubing dengan tidak senang. Apa yang terjadi? Tan Yun adalah murid jenius dari sekte suci Huangfuku. Bagaimana mungkin kamu menjadikannya sebagai murid tukang divisi pil gerbang dalam? Shen Shubing bergidik, dan ketika dia hendak membungkuk, Tan Yun memimpin dan berkata, kepala sekte, kepala divisi sangat baik pada murid ini. Kepala Shubing awalnya ingin menerima murid ini sebagai murid langsungnya, tetapi murid telah menyembah orang lain sebagai guru pertama, jadi aku menolaknya. Kepala Shen Shubing juga telah memberikan murid ini gunung abadi terbaik di gerbang dalam divisi pil. Adapun murid ini masih menjadi murid tukang, itu karena murid tidak tertarik pada alkimia. Setelah mendengarkan hal itu, Dante Shuangshong mengangguk dan memandang Shen Shubing. Apakah yang dia katakan itu benar? Kepala sekte, kata-kata Tan Yun memang benar. Shen Shubing membungkuk. Pada saat ini Tan Xinjing tersenyum dan berkata, kepala sekte bawahan ini juga ingin menerima Tan Yun sebagai murid, tetapi dia juga menolak karena memiliki guru. Baiklah, kepala sekte ini sudah paham. Dan Dante Shuangshong mengangguk, melihat kembali ke Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun, siapa nama gurumu? Karena gurumu adalah ahli teknik pemisah jiwa dan kelahiran kembali. Dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat dia berkata, Dante Shuangshong dengan sengaja melirik Sugeyu. Suaranya sedikit keras. Tan Yun, katakan padaku, seberapa kuat gurumu?
Tanyun melihat sekilas Dantai Xuanzong dan kemudian membungkuk dengan penampilan yang tulus. Pada awalnya murid ini ingin memasuki istana jiwa ilahi, tetapi guruku berkata, di antara 3 sekte kuno, aku harus memilih sekte suci Wang Fu Shenzong. Dantai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan ini? Murid ini bingung pada saat itu, jadi dia bertanya kepada gurunya. Tanyun berkata dengan keras. Guru berkata, meskipun sekte suci Wang Fu Shenzong telah menurun, bagaimanapun fondasinya cukup dalam. Guruku juga mengatakan bahwa istana jiwa ilahi dapat dihancurkan oleh gurunya sendiri. Istana jiwa ilahi terlalu lemah, sehingga murid harus menjadi murid sekte suci Wang Fu Shenzong. Setelah mendengar ini, Dantai Xuanzong tertawa dan berkata, ya, apa yang dikatakan gurumu itu memang benar. Dantai Xuanzong, apa maksudmu meremehkan istana jiwa ilahiku? Su Geyu berkata dengan tajam, aku tidak bermaksud begitu. Dantai Xuanzong berkata dengan ringan, kepala istana Zuge, bukankah Tanyun memang benar? Istana jiwa ilahimu sekarang adalah yang terkuat dari 3 sekte kuno. Bukankah karena kamu lebih kuat, tetapi sekteku yang telah menurun? Su Geyu mengejek, kepala sekte Tantai memikirkan pikiran yang baik. Sekte yang kamu kelola telah menurun, tetapi kamu masih berbangga diri. Dari pendapatmu itu, kepala sekte ini terlalu malas untuk memperhatikan. Dantai Xuanzong tersenyum, menatap Tanyun dan berkata, kamu belum menyebutkan nama gurumu. Kepala sekte, mohon maafkan aku. Ketika aku menjadi muridnya, guru mengatakan bahwa dia tidak mengizinkanku mengungkapkan identitas guru pada orang lain. Tanyun berkata dengan hormat, baiklah, tidak masalah jika kamu bertemu gurumu di masa depan. Beritahu dia kepala sekte ini mengundangnya, kata Dantai Xuanzong. Kepala sekte guru adalah orang tua yang berkeliling dunia dan keberadaannya tidak pasti. Tetapi jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberitahunya apa yang kamu katakan, kata Tanyun. Ngomong-ngomong Tanyun, karena gurumu sangat kuat, mengapa kamu bergabung dengan sekte suciku? Dantai Xuanzong sepertinya bertanya dengan santai, bahkan dia agak meragukan keaslian kata-kata Tanyun. Kepala sekte guru mengatakan bahwa dia tidak bisa menjaga murid ini di sisinya dan membiarkan murid ini berlatih di sekte suci Wang Fu Shenzong untuk saat ini. Oh, itu masalahnya. Keraguan Dantai Xuanzong menghilang. Kepala sekte, jika tidak ada yang lain, murid ini sekarang ingin menantang murid dari istana jiwa ilahi, kata Tanyun. Apa kamu yakin? Dantai Xuanzong berkata dengan ekspresi serius. Murid akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kepala ini menantikan penampilanmu. Setelah Tanyun menjawab, sosoknya berkedip dan muncul di tengah puncak. Matanya dengan dingin melihat 200 murid istana jiwa ilahi. Proses brutal Tanyun yang mengalahkan Lu Yanchen dapat diingat dengan jelas. 200 orang ditatap oleh Tanyun dan mereka sedikit bingung, tidak ada yang berani maju untuk menantangnya. Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.